Selamat datang dan selamat menikmati. Saat semuanya pergi, Medusa mengatakan, bagaimana mungkin Jin Hyuk melihat matanya dan tidak menjadi batu? Skill pasif Eye of Gluttony, pemakainya tidak mempan terhadap petrification. Jin Hyuk mengatakan ia rasa skill Medusa terlalu lemah. Medusa mengatakan yang ia lihat Jin Hyuk adalah orang yang tidak beradab. Kematian Jin Hyuk tidak akan menyenangkan. Dirinya akan melumerkan seluruh badan Jin Hyuk. Sambil menghindar, Jin Hyuk berkata, bagaimana Medusa berharap bisa mengenai dirinya bila serangannya terlalu lambat. Saat Medusa menyerang dengan cakarnya, Jin Hyuk menggunakan perisainya dan memblokir penuh serangan Medusa. Jin Hyuk dengan cepat menaruh rune di tubuh Medusa. Syarat terakhir menjadi Barrier Master, berhasil mengurung boss monster di dalam penghalang. Tapi Medusa tidak semudah itu untuk dikurung. Dengan sedikit hentakan, Medusa pun terbebas. Medusa menyerang Jin Hyuk dengan ganas, dan Jin Hyuk menghindar setiap serangannya dengan mudah. Jin Hyuk memperkuat lengannya dan mulai melempari Medusa dengan batu besar. Setelah beberapa serangan, Medusa menyadari sesuatu. Setiap serangan batu Jin Hyuk, Medusa tidak merasakan adanya niat untuk membunuh. Tapi terlambat untuk Medusa, sebuah penghalang muncul mengurungnya. Sepertinya Jin Hyuk menggunakan abu dari mereka yang terbakar dan menggambar runes dengan kakinya. Penghalang itu mengurung Medusa sepenuhnya dan muncul belenggu yang mengunci pergerakan Medusa. Jin Hyuk mengatakan, Medusa tidak akan bisa menghancurkan yang satu ini. Dirinya sudah berusaha banyak untuk itu. Jangan membuang tenaga dan tetap diam. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi, ia sudah memenuhi semua syarat menjadi Barrier Master. Karena Jin Hyuk berhasil mengurung bos tingkat tinggi, kelas Jin Hyuk dinaikkan menjadi Rune Interpreter. Jin Hyuk kegirangan akan hidden class yang ia dapatkan. Bila quest diselesaikan melebihi kriteria, ia bisa mendapatkan hadiah yang lebih bagus. Sepertinya masih banyak hal baru yang bisa dirinya temukan. Lunar Seal terukir di lengan Jin Hyuk. Semua penghalang Jin Hyuk menjadi lebih efektif. Jin Hyuk sudah tidak sabar menggunakan kelas barunya untuk menyiksa orang-orang. Medusa mengatakan, apa yang akan terjadi dengan dirinya sekarang? Apakah Jin Hyuk akan membunuh dirinya? Jin Hyuk mengatakan dirinya tidak yakin. Ia mungkin dapat membuat armor baru dengan kulit Medusa. Biasanya, orang-orang membunuh bos untuk mendapatkan XP, hadiah, dan item. Tapi, tidak ada gunanya membunuh Medusa. Saat keluar dari kuil, kepala Medusa kehilangan kemampuan petrification. Dan memakai armor dari kulit Medusa membuat pemakainya keracunan terus-menerus. Jin Hyuk membuka store dan membeli beberapa item. Lalu Jin Hyuk menggodok semua item itu menjadi cairan dan menggunakan cairan itu untuk menggambar Magic Seal. Ternyata magic itu terhubung dengan Rick Hennessy, penjaga perpustakaan. Rick mengatakan, bagaimana cara Jin Hyuk mendapatkan kontak informasinya? Ini sangat tidak terduga. Jin Hyuk mengatakan, dirinya membeli dan mencampurkan beberapa item acak. Dirinya tidak tahu kalau ini akan terjadi. Benar-benar suatu kebetulan. Rick mengatakan, jangan berlagak tidak tahu. Bahkan para dewa tidak tahu menghubungi dirinya dengan cara ini. Dirinya ingin tahu bagaimana Jin Hyuk menemukan cara itu. Jin Hyuk mengatakan, kalau dipikir-pikir, ia baru saja menangkap monster di sini. Rick terkejut melihat Medusa yang ada di depannya. Jin Hyuk tahu kalau Rick pasti akan tertarik. Rick tidak akan bisa menahan godaan, menambahkan Medusa dalam koleksinya yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu dirinya akan membunuh Medusa di sini. Rick dapat menontonnya selagi di sini. Rick mengatakan, tunggu sebentar, dirinya tidak akan membiarkan Jin Hyuk membunuh Medusa yang berharga itu. Tidak penting bagaimana Jin Hyuk menemukan cara mengontak dirinya. Ia akan membuka portal yang mengarah ke sini, jadi mereka bisa mengobrol secara langsung. Dirinya mendapatkan firasat kalau akan terjadi sesuatu yang menarik setelah mereka berdua bertemu sekarang. Portal muncul di hadapannya saat Jin Hyuk melewatinya. Rick menyambutnya dan berkata, selamat datang di kota para dewa Mesir, White Oasis, lantai ke-42 Tower of Trials. Jin Hyuk tidak pernah menyangka dirinya akan menginjakan kakinya di lantai 42 secepat ini. Ini pertama kalinya ia akan bertemu dengan dewa secara langsung sebelum level 100. Jin Hyuk mengatakan,
Ia pikir akan berada di perpustakaan, dirinya tak menyangka akan berada di sini. Apakah Rick sedang liburan di tempat ini? Rick mengatakan, dirinya berharap sedang liburan, tapi ia sedang bekerja. Di tempat ini ada dewa Mesir yang Jin Hyuk kenal dengan baik. Kebetulan mereka sangat ingin bertemu dengan Jin Hyuk, jadi sekalian saja ia mempertemukan Jin Hyuk dengannya. Jin Hyuk berpikir, dari cara Rick berbicara, sepertinya Rick tahu kalau dirinya berbohong tentang dilindungi oleh dewa Mesir. Para penduduk yang melihat Jin Hyuk mulai bergosip karena mereka tak menyangka akan melihat seorang manusia bisa sampai secepat itu di sini. Rick mengatakan, ini tempat di mana Sphinx dulunya berada, tapi sekarang hanya sebuah lubang besar. Itu terjadi setelah Anubis menemukan kalau Jin Hyuk menggunakan namanya untuk melakukan penipuan. Jin Hyuk mengatakan, sangat disayangkan, patung itu pasti memiliki nilai seni yang tinggi. Rick mengatakan, apakah Jin Hyuk tidak takut dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh dewa penguasa tempat ini? Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak tahu apakah seharusnya ia ketakutan. Tempat ini bukan seperti lantai 50 atau sejenisnya. Sambil tertawa, Rick mengatakan, Jin Hyuk sungguh orang yang menghibur. Dirinya tahu kalau Jin Hyuk tidak akan mengecewakannya. Anubis mengatakan, sungguh manusia tidak tahu malu. Berani sekali Jin Hyuk menampakkan mukanya setelah menodai namanya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak datang ke sini untuk menemui Anubis. Orang tua ini menipu dirinya untuk datang. Anubis langsung menginjak Jin Hyuk, tapi Rick mengeluarkan penghalangnya dan berkata, Jin Hyuk datang kemari sebagai tamunya. Tentunya Anubis tidak ingin melanggar hukum Tower di depan matanya. Osiris tertawa terbahak-bahak melihat Anubis yang mati kutu di depan Rick dan Jin Hyuk. Rick berpikir kalau Jin Hyuk tidak bereaksi sama sekali, sepertinya Jin Hyuk mengetahui hukum yang ada di Tower. Anubis mengatakan, bila dirinya tidak dapat membunuh Jin Hyuk secara langsung, mari kita selesaikan berdasarkan hukum Tower. Anubis memanggil championnya, muncul Psycho Pomp, seorang prajurit terkuat milik Anubis. Rick berpikir, Anubis memanggil prajurit terkuatnya, hanya untuk melawan player yang baru sampai lantai ke-6. Akan sangat mustahil untuk Jin Hyuk melawannya dengan statnya yang sekarang. Sekarang ia akan memperhatikan bagaimana Jin Hyuk bereaksi dengan masalah ini. Anubis mengatakan, bila Jin Hyuk berhasil bertahan selama 5 detik melawan championnya, ia akan memperbolehkan Jin Hyuk mengambil satu item dari brankas kuil. Jin Hyuk membuka shop dan membeli Royal Blood. Dengan Blessing of the Star, Jin Hyuk menciptakan Sacred Royal Blood dan menggunakannya. Jin Hyuk menerima duel itu dan langsung menyerang Psycho Pomp. Psycho Pomp langsung mati di tempat dengan sekali serangan. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya ia tidak memerlukan 5 detik. Osiris mengatakan, luar biasa. Manusia yang baru mencapai lantai ke-6 dapat mengalahkan champion milik Anubis. Jin Hyuk menagih janji Anubis yang akan membiarkannya memilih item di brankas. Tapi Anubis menolaknya, karena Jin Hyuk langsung menyerang tanpa aba-aba. Horus berteriak sambil berkata, Anubis, kamu berjanji dengan mulutmu sendiri. Anubis tidak berencana untuk melanggar hukum Tower, bukan? Dengan kesal, Anubis meninggalkan ruangan itu. Lalu Horus meminta Jin Hyuk mengikuti dirinya. Horus membuka brankas dan berkata, silahkan pilih, janji adalah janji. Tapi sebelum Jin Hyuk memilih, dirinya yakin kalau Jin Hyuk pasti akan sampai di lantai ini cepat atau lambat. Jadi dirinya akan membuat penawaran. Jin Hyuk boleh memilih salah satu dari mereka dan menjadi penguasa di lantai ini. Bila Jin Hyuk setuju, dirinya akan memberikan kekuatan yang lebih berharga daripada barang hiasan ini. Jin Hyuk akan menerima dukungan penuh dari mereka kali ini. Rick berpikir, pemilihan fraksi hanya bisa dilakukan sekali saja. Dan Horus membuat penawaran kepada manusia yang baru sampai di lantai ke-6. Sepertinya Jin Hyuk akan mendapatkan perlindungan dari dewa. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak membutuhkan sesuatu yang seperti itu. Dirinya akan baik-baik saja. Ia akan naik ke lantai yang lebih tinggi dari ini. Jadi ia merasa tidak perlu menerima bantuan dari lantai ini. Dirinya akan mengambil hadiahnya dan pergi. Horus mengatakan Jin Hyuk sungguh manusia yang punya nyali. Horus menghampiri Anubis dan berkata, temperamen Anubis membuat masalah kali ini. Jin Hyuk memilih Black Ancient Egg. Dirinya tidak yakin apakah Jin Hyuk mengetahui benda itu, tapi satu yang dirinya yakin,
telur itu dapat menyebabkan bencana bagi umat manusia, tergantung dari apa yang akan Jin Hyuk lakukan dengan telur itu. Setelah melihat telur itu, Alice berkata, "Mengapa Jin Hyuk membawa pulang benda aneh ini?" Sejauh yang dirinya tahu, telur ini dapat menyebabkan bencana bila Jin Hyuk tidak menetaskannya dengan benar. Katakan saja, Jin Hyuk selamat dari bencana itu. Tapi kota-kota akan lenyap karena telur ini. Di mana lagi dirinya akan berbelanja? Jin Hyuk langsung memasukkan Alice kembali ke dalam cincin dan berkata, "Diam di sana sebentar." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dirinya perlu berkonsentrasi dengan benar. Hanya satu hal yang dirinya tahu bila berurusan dengan benda kuno, dari kata-kata seorang yang bernama Pesis, petualang terhebat di Tower. Mana yang lezat adalah solusinya. Jin Hyuk mengeluarkan semua elemen sihir yang ia punya dan menyuntikkan semuanya ke dalam telur itu. Telur itu bereaksi dan mengeluarkan cahaya. Seekor naga menetas dan mencari-cari mana yang lezat itu sebelumnya. Jin Hyuk mengumpulkan mananya yang tersisa dan membentuknya menjadi sebuah kristal. Saat naga itu menciumnya dan tanpa ragu naga itu memakannya. Muncul notifikasi, Jin Hyuk adalah orang pertama yang menjinakkan seekor hewan kuno. Pencapaian Jin Hyuk akan menarik semua perhatian makhluk yang ada di Tower. Bila Jin Hyuk memberinya nama, kesetiaan peliharaannya akan meningkat. Jin Hyuk memutuskan memberi nama naga itu Goguma. Saat Jin Hyuk memikirkan seberapa banyak mana untuk memberi makan Goguma, sebuah notifikasi muncul. Administrator tingkat menengah, Rick Hennessy mensubscribe channelnya. Komisi streaming diturunkan menjadi 80%. Di gedung stasiun SWB, Jin Hyuk bertemu dengan Direktur Kang Byung-chan. Direktur Kang berkata, yang perlu Jin Hyuk lakukan hanyalah hadir dan interview singkat. Program mereka yang terbaik di industri dan ia menjamin rating yang bagus untuk acaranya. Jin Hyuk mengatakan, "Apakah biasanya direktur turun tangan dalam urusan seperti ini?" Direktur Kang mengatakan, "Tentu saja, apalagi saat berurusan dengan orang penting seperti Jin Hyuk. Jika Jin Hyuk hadir dan memberikan beberapa petunjuk tentang Tower, orang-orang pasti akan menyukainya." Ascending the Tower of Trials, satu-satunya program yang bertahan sampai saat ini. Dirinya tidak yakin apakah Direktur Kang mempunyai penglihatan atau ingatan yang buruk. Tapi sepertinya Direktur Kang tidak mengingat dirinya. Jin Hyuk mengatakan, "Mari berbicara tentang kompensasi untuk dirinya." Ia ingin dibayar dengan menggunakan mana kristal. Berapa banyak yang akan dibayarkan? Semakin banyak, semakin baik. Direktur Kang mengatakan, sebenarnya mereka mempunyai standar dalam pembayaran. Tapi untuk superstar seperti Jin Hyuk, ia akan memberikan akses tak terbatas. Ada seseorang yang ingin tampil bersama dengan Jin Hyuk. Bila Jin Hyuk tampil bersama orang itu, ia akan memberikan Jin Hyuk kesempatan mengambil mana kristal sebanyak yang Jin Hyuk mau. Jin Hyuk mengatakan itu terdengar cukup bagus. Jadi, siapa orang itu? Di hari acara, dari mobil pertama turun Ketua Hong. Lalu disusul dengan rank S dari Cina, Ten Chao dan Xue Hua. Para reporter yakin kalau acara kali ini pasti akan ramai. Tak lama berselang, muncul Jin Hyuk. Saat bertemu Ketua Hong, Jin Hyuk berkata, tampaknya Ketua Hong membawa teman dan menyombongkan koneksi miliknya. Xue Hua dan Ten Chao menatap Jin Hyuk dengan tajam, sepertinya Jin Hyuk adalah target mereka. Setelah itu muncul Teresa dan disusul oleh kakek Yu. Tapi yang membuat Ketua Hong kaget, Yu Song juga hadir di sana. Reporter bertanya kepada Yu Song, yang mereka dengar, Yu Song menolak semua tawaran guild besar. Mengapa Yu Song merespon panggilan dari Jin Hyuk? Apakah mereka berdua berteman? Yu Song mengatakan, Jin Hyuk bukan temannya. Tujuan dirinya hanya untuk mengalahkan Jin Hyuk. Setelah Ten Chao melihat siapa saja yang datang mendukung Jin Hyuk, ia meninggalkan tempat itu. Ten Chao mengatakan dirinya sudah mendapatkan apa yang ia mau. Jin Hyuk mengatakan, bila Ketua Hong ingin menyombongkan koneksinya, setidaknya lakukan dengan benar. Ketua Hong menarik celana salah satu reporter agar dirinya diwawancara, tapi reporter itu melepaskan celana dan pergi meninggalkan Ketua Hong. Jin Hyuk tersenyum senang melihat Ketua Hong yang dipermalukan sebelumnya. Yu Seong mengatakan, apakah Jin Hyuk menikmati melihat Ketua Hong dipermalukan? Jin Hyuk mengatakan,
Dirinya menghargai kedatangan Yuseong, tapi jauhi kehidupan pribadinya. Yusong mengatakan, apakah Jin Hyuk lupa rumahnya hancur berantakan karena ulah Jin Hyuk? Jin Hyuk baru mengingat dirinya mengatakan kepada Demonic Ones kalau Yusong adalah unknown. Jin Hyuk mengatakan dirinya tidak tahu apa yang Yusong bicarakan. Yusong mengatakan jangan berlagak bodoh. Hanya dengan membandingkan 16 video, dirinya dapat memastikan kalau Jin Hyuk adalah unknown. Jin Hyuk mengatakan orang yang dikirim oleh Demonic Ones ke rumahnya. Apa yang Yusong pikirkan setelah melawannya? Yusong mengatakan Gawain sangat kuat, tapi kalau dibandingkan dengan Jin Hyuk, melawannya seperti pemanasan saja. Kakek Yu bertanya kepada Teresa, apa hubungan Teresa dengan Jin Hyuk? Teresa menjawab, kita berdua adalah teman yang saling percaya melebihi siapapun. Kakek Yu mengatakan, sepertinya Yeonhwa mempunyai saingan. Acara pun dimulai. Host mengatakan, pertama, player Kang Jin Hyuk adalah pusat perhatian setelah menyelesaikan banyak lantai dengan kecepatan menakjubkan. Apa rahasia dari kesuksesan itu? Jin Hyuk mengatakan, hanya satu saja, yaitu terus mencoba sampai menang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.